Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi nih sama Liza. Nah, di video kali ini Liza bakal jelasin tentang pemberontakan di Indonesia. Nah, pemberontakan yang Liza pilih itu yaitu tentang pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1984. Nah, sebelumnya apa teman-teman udah tahu apa itu pemberontakan PKI Madiun? Nah, jadi PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan yang menjadi malapetaka untuk Indonesia sendiri. Pasalnya banyak sekali terjadi kasus pembunuhan dan pembantaian yang menewaskan banyak orang. Tidak hanya para jenderal tapi juga warga sipil. Pemberontakan PKI ini pada tahun 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun yang merupakan pemberontakan kelompok komunis yang bergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia, PSI, Partai Buruh Indonesia, PBI, dan Pemuda Rakyat serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOKSI. Nah, pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Syarifuddin sebagai kabinet setelah perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, namun tidak disetujui oleh Amir. Nah, kemudian seorang tokoh komunis, Musso, menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia, di mana Musso kemudian menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Di Yogyakarta, dia melontarkan gagasan terkait pentingnya kabinet presidensial diganti menjadi kabinet Front Persatuan yang berguna untuk menyebarkan gagasannya. Pusat beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggapnya strategis, seperti di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Untuk mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Pemberontakan Madiun ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh perjanjian Renville yang dinilai sangat merugikan Indonesia, sebab wilayah Indonesia semakin mengecil karena dikuasai oleh Belanda. Belanda sendiri mengambil alih Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bahkan Belanda mempersulit laju perekonomian di Indonesia. Nah, pada perjanjian itu, Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang hadir pada saat itu setuju untuk memberikan tanggung jawabnya kepada Soekarno untuk membentuk kabinet baru. Namun Soekarno sendiri menunjuk Hatta untuk melancarkan tugasnya yang diberikan. Muhammad Hatta akhirnya membentuk kabinet baru tanpa adanya campur tangan blok kiri Amir Syarifuddin. Akhirnya memilih mengundurkan diri. Akibat kecewa terhadap keputusan Hatta sebagai Perdana Menteri selanjutnya, apalagi ketika Hatta membuat kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi, sebab pada kebijakan tersebut untuk menekankan anggaran, Muhammad Hatta menurunkan sekitar 100 tentara menjadi rakyat biasa. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa hal tersebut dapat mengurangi kekuatan militeran. Selanjutnya itu Amir Syarifuddin berakhir dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 28 Juni tahun 1948.
dan mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Nah, sampai akhirnya ia bertemu dengan Musso, seorang tokoh PKI yang membantu menyebarkan paham komunis di Indonesia. Soekarno menolak gagasan tersebut sebab menurut Soekarno Indonesia harus netral, tidak membela blok kanan atau blok kiri. Pelukan itu membuat Amir Syarifuddin dan Musso murka sehingga terjadinya perpecahan pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Selain itu, adapun tujuan Amir Syarifuddin dan Musso membuat pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu mengubah ideologi Indonesia dari Pancasila menjadi komunis, dan yang kedua itu mengajak buruh dan petani untuk membentuk serikat kerja untuk melakukan pemberontakan, dan yang ketiga itu menguntungkan kabinet yang mau Hatta bangun sehingga dapat menjadikan Amir Syarifuddin dan Musso menjadi pengusaha. Nah, berikut ini ada juga para tokoh PKI yang ikut andil dalam pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Nah, yang pertama itu ada Abdul Latif Hendraningrat, dan yang kedua Alimin Prawirodirjo, dan yang ketiga Amir Syarifuddin, yang keempat Darsono, yang kelima Hans Merlin, keenam Kolonel Dahlan, ke-8 Misbet, ke-9 Musyo, ke-10 Utomo Ramelan. Nah, yang selanjutnya, lantas bagaimana sih pemerintah mengatasi pemberontakan tersebut? Nah, pemerintah menyadari apa yang dilakukan PKI ini sangat membahayakan negaranya. Oleh karenanya itu dilakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan tersebut. Yang pertama, yaitu dengan cara Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno, Hatta atau Musso Amir. Yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Susono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan yang dibantu oleh para santrinya. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh Republik Indonesia. Beberapa petinggi PKU melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam seperti D.F. Aidit dan Lukman. Musso tertembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo. Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati saat itu. Nah, sekian yang dapat disampaikan dari pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 ini. Mungkin banyak kekurangan atau kata-kata yang salah yang bisa ucapin, bisa mohon maaf, dan kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi